Ceritain nggak sih sedikit kronologinya nih Bang? Awal mula debu batu bara itu mulai mencemari lingkungan yang ada di Rusunawa Marunda ini Bang. Oke, terima kasih pertanyaannya, Sobat Ngokit, bahwa ada permasalahan. Ini kita mengadukan ada debu batu bara dan LH menginvestigasi dan LH menyatakan ada pencemaran debu batu bara di Rusun Marunda yang berasal dari PT KCN. Jadi sebenarnya karena si KCN sampai saat ini tidak punya AMDAL. Oh, belum ada AMDAL ya? Punya AMDAL. Karena si KCN sampai saat ini tidak punya AMDAL. Oh, belum ada AMDAL ya? Punya AMDAL, sedangkan diperintahkan oleh LH tahun 2012 itu harus segera mengurus AMDALnya. Oh, analisis dampak lingkungan AMDAL. Iya, AMDALnya itu nggak ada. Oh, nggak ada. Itu bro. Ya, emang yang abang tahu KCN itu punya apa sih Bang? Maksudnya kan nggak punya AMDAL gitu. UPL, PKL dia punya, cuman dilanggar juga. Dilanggar juga tuh. Nah, sekarang sanksi yang ini sebenarnya bagian dari pelanggarannya di UPL, PKL tahun 2012. Nah, jadi kita belum bicara AMDAL nih. Dia UPL, PKL-nya aja melanggar. Kalau AMDAL kan lebih tinggi lagi nih. Betul, tingkatannya. Nah, AMDAL-nya nggak ada. Oke. Oh, berarti itu ya, karena itu kemudian berdampak. Nah, ayah abang tahu nih, dan kemudian dari keresahan warga dan kemudian masukan dari atau aspirasi dari warga, apa aja sih dampak-dampak yang terjadi gitu sama warga Rusunawa sendiri Bang? Kalau debu batu bara sudah jelas ya, kalau menurut metode kesehatan akan membuat ISPA. ISPA itu ini ya, apa, radang tenggorokan ya, akibat asapnya tuh ya. Oke. Bukan debunya. Debunya, sorry. Ada akut dalam paru-paru. Oke. Sama mata ya, iritasi gitu Bang ya. Mata dan lainnya. Artinya sama apa, gatal-gatal juga biasanya kan juga. parah tuh. Artinya untuk gatal-gatal sudah ada, matanya udah ada. Artinya bahwa debu batu bara itu ada di kami. Pasti dong ada efek kesehatannya. Cuman mungkin ketahanan tubuh manusia kan beda-beda. Betul. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengecek door to door masyarakat, diperiksa kesehatan. Nah, dampak kesehatan paling biasa atau paling ringan apa aja itu yang diterima masyarakat Bang? Ya, ada yang gatal-gatal, ada yang gatal-gatal tuh ya. Sesak ya. Iya, cuman kan karena COVID orang kadang-kadang mau berobat takut di COVID ya kan. Nah, ternyata ada yang bukan COVID nebeng di COVID nih. Ya kan? Debu batu bara ini ketolong sama Ketolong gimana tuh Bang? Ketolong gimana? Sekarang orang mau ke dokter ya kan? Ya kadang-kadang wah sesak kan hampir mirip nih. Oh iya, hampir mirip gejalanya pneumonia. Itu. Tapi saya meyakini bahwa debu batu bara tidak sehat untuk kesehatan masyarakat sekitar. Ada yang sakit kulit gitu nggak sih Bang? Sampai gatal-gatal udah ada. Terdampak juga sih ke air gitu atau? Kalau ke air sudah ada kemarin juga perlu penelitian sih sebenarnya. Ada teman-teman nelayan juga yang ketemu saya bahwa dia mencari ikan itu sudah mulai ke tengah karena banyak ikan yang mati. Karena apa? Ada cairan CPO dan lainnya yang jatuh ke laut. Sawit dong Bang. Ya di situ bongkar muatnya kan curah juga. Ada beragam ya, bukan cuma batu bara ya. Ada batu bara yang nyemplung dan merusak biota laut, dan itu pernah dibahas di tahun 2019. Oh, berarti terdampak juga tuh terhadap laut sekitar ya. Sekitarnya, karena dia mencemari laut. Jadi warna air laut itu berubah gitu atau gimana? Berubah. Ada malah kita pegang gini hitam. Dan kita punya videonya. Oh itu ya? Iya. Terus ikan-ikan di situ juga pada gimana biota lautnya itu Bang? Ya itu penelitian. Saya bilang makanya perlu penelitian lebih lanjut dari LH. Apakah biota laut itu sudah sedemikian parah atau gimana? Nah itu butuh penelitian, karena saya bukan peneliti. Saya mendengarkan dari nelayan yang cerita. Dan saya juga belum bisa, saya hanya bilang menenggarai. Iya benar-benar. Jadi nggak bisa memastikan apakah itu
celupan itu merusak. Tapi menurut saya sih tumpahnya batu bara yang ke laut akan merusak biota laut. Biota laut Itu juga ya. otomatis itu. Oke. Nah itu kan gitu tadi juga. Kalau masuk apa namanya di sini juga kelihatan banget gak sih bang debu-debunya gitu kayak di ubin di rumah di dinding lantai. Kelihatan. Sekarang ada meja nih. Oke. Kalau siang nih kita siangnya gini, hitam ya langsung terlihat tuh ya. langsung terasa, dan ini kesat kalau siang. Waduh. Repot dong tuh mama nyapunya ya kan. Iya. Nah itu kebersihan rusun tuh Apa, kerjanya. jenis kebersihan tuh. Iya. Nah kalau dia kan kalau debu batu bara diairin dia akan lengket. Iya. Lengket-lengketannya masih ada. Oh repot kerepotan ya. Lempetan, iya. Nah itu dampak tadi sederhananya. Tapi dampak paling beratnya tuh paling besarnya itu apa sih bang? Dampak paling besarnya ya pasti kesehatan yang kita nggak mau. Generasi Rusunawa Marunda terdampak dari itu, dan ketika dia masuk TNI, Polri, ternyata didapatkan paru-paru yang sudah menghitam. Nah itu yang menurut kita takutkan itu, karena kan dampaknya kan itu bertahun-tahun ya kan, jangka panjangnya itu yang kita tidak mau. Artinya jangan sampai generasi Rusunawa Marunda ketika mau melamar menjadi TNI, Polri, PNS tiba-tiba dihadang dengan kendala itu ya, persyaratan kesehatan di kendala di situ ya. Itu yang kita harus selamatkan. Jadi kita nggak bicara hari ini, tapi kita bicara 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak-anak kita mau bagaimana. Sip. Gila nih Bang Didi, ini keren banget ya, nggak cuma peduli terhadap masyarakat, tapi generasi penerus bangsanya juga dipedulin gitu ya Bang. Harus gitu, makanya kita utarakan utara dari Jakarta Utara. Utarakan Jakarta dari Jakarta Utara, dan Jakarta Utara mengindonesiakan Indonesia. Siap. Bang, tadi abang bilang tuh apa namanya ada yang kena dampak sampai mata gitu, sampai iritasi, itu gimana tuh Bang? Kalau kemarin ada 3, ada Rehan, ada Siva, ada Bayu. Rehan itu siapa tuh Bang? Rehan bisa jelasin satu-satu, Rehan itu anak SD di Satap sana. Kalau Siva ada di Blok C. Kemarin orang tuanya udah ngobrol-ngobrol juga. Dan dalam perobatan, dan alhamdulillah sudah menuju baik. Kalau Rehan kan sempat ganti kornea mata. Oh si Rehan itu Bang. Itu gimana Bang ceritanya tuh Bang? Ya dia kan sekolah sana kena debu, dia biasalah anak kecil ya. Tangan kotor ya, bener kata Bu Retno, KPAI. Oh KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tuh ya. Cek kan makin mendalam tuh. Nah, kalau Bayu kemarin kita sudah kunjungi juga, dan dia sudah dalam pengobatan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo RSCM, dan kita sedang ngurusi tentang BPJS-nya. BPJS-nya. Kita doakan teman-teman semuanya, kita lagi berjuang untuk Bayu supaya BPJS-nya cepat aktif. Kemarin Pak Wali Kota sudah berdiskusi dengan kita dan akan menolong si Bayu untuk pengobatan. Siap, amin. Nah, boleh ceritain lagi gitu Bang, itu sangat menyedihkan gitu. Nah, juga Bang kata Abang ada yang sampai ganti kornea mata, itu ceritanya gimana tuh Bang? Kalau cerita dari orang tuanya tahun 2018. Nah, karena kita mundur lagi nih. Tahun 2018 dia udah mulai kena iritasi itu, dia pucek. Oh, 2018 tuh. Udah makanya di pengobatan 2019 sebenarnya. Ya, artinya cerita yang di YouTube-nya SDN 02 membuktikan memang ada debu batu bara. Dan itu Rehan sudah di tahun 2019 nyari donor mata, dapat tahun 2020 2021. Oh, sampai nyari donor mata tuh Bang. Gila. Korneanya sih iya. Dan apa kita mau nunggu korban berikutnya? Kan enggak. Itu artinya pemerintah harus memprotek, karena sudah menjadi amanat konstitusi bahwa masyarakat butuh hidup sehat dan hidup layak, dan kita protek generasi, karena Pak di sini kan banyak RPTRA nih, ruang publik untuk ramah anak ya. Artinya nah ruang publik sama anaknya aja sudah ketemu batu bara, bagaimana mereka mau hidup sehat? Seperti itu sih. Berarti itu ya dampak apa namanya terhadap kesehatannya berarti lumayan parah juga ya, sampai ganti kornea. Kalau yang tadi si Rehan, kenapa tuh Bang tadi? Rehan itu Bayu.
Itu yang Rehan. Oh, Rehan itu. Yang ganti kornea mata itu. Ganti kornea mata yang Iya. perempuan si Sipa. Sipa itu kenapa, Bang? Sipa lebih sama aja. Penyakit apa? Urkus kornea. Urkus kornea, oke. Urkus kornea. Dia cuman alhamdulillah dia cepat tertolong, cepat berobat dengan dicipto. Nah, si bayi juga urkus kornea juga. Nah, ini dalam proses kita sedang mencarikan jalan agar BPJS si Bayu ini segera kita selesaikan, biar dia bisa berobat secara gratis. Gratis ya. Gitu. Sejauh ini bayar tuh, Bang? Iya, dibayar. Oh. Si Bayu ini setiap minggu hampir kurang lebih 500.000 dia harus keluarkan Waduh, untuk check up. gila, gede Nah, banget itu ya. kita sudah komunikasi dengan Pak Wali. Pak Wali ya, oke. Lagi siang juga Pak Lurah sudah berkunjung ke tempat Bayu dan sudah akan melakukan langkah-langkah agar Bayu segera BPJS-nya aktif dan mendapat prioritas untuk dapat BPJS yang non bayar karena ketidakmampuan dia PBI secara ya. ekonomi. Iya. Oke, sip. Nah, itu kan dampak kesehatan. Ada dampak lain nggak sih, Bang? Dampak lain gitu semacam kayak prasarana gitu. Oh iya. Dampaknya ya gimana gitu, Bang? Dampaknya seperti air Petra. Oke. Kan itu umum ya. Itu kalau anak-anak main bola tuh nggak pakai sendal tuh, itu hitamnya hitam pekat tuh. Kalau nggak pakai sendal tuh, nyeplak di kaki tuh ya, nyeplak di lengket kaki, gitu, Bang. lengket itu. Nah kan kalau debu yang lain beda ya kan. Nah hitamnya hitam pekat, dan kalau dia main di selasar rumahnya itu masih apa, langsung hitam tuh kaki-kakinya tuh, dampalnya tuh. Nah itu menurut saya, menurut gua nih sebagai orang rusun, harusnya pemerintah ketika kita mengadukan ini melakukan langkah-langkah komprehensif terkait pencemaran debu batu bara ini, bukan hanya sanksi, tapi kesehatan masyarakat segera untuk ditangani dengan pelayanan ya door to door lah untuk door segala macam ya. Oh, berarti itu juga air Petra. Kemudian apalagi nih, Bang, kayak sarana belajar gitu, sarana pendidikan kena juga nggak sih? Tadi kan Abang juga cerita tuh SD 02 tuh ada yang kena. Itu sangat terkena. Ada tiga sekolahan. Yang pertama 02, ada yang di Satap, ada SD-nya, ada SMP dan ada SMA-nya kalau nggak salah ya. Ada SD, SMP. Di sana sama SLB. Oh, SLB ya. SLB. Berarti ada 4 sekolah. Ada 4 sekolah. Okay. Nah, dari situ memang satu yang di SMP itu dekat dari pelabuhan. Itu kalau itu SMP berapa? SMP 290 ya? 290 ya? 290 ya? 290. Oh, 290. SMP 290. Yang deket tuh. Jaraknya berapa? Itu sangat dekat sekali. Dekat lagi ya. Itu kisaran 500 meteran lah itu. Dan kalau teman-teman dari Rocket mau main ke sana, ke gurunya, boleh tuh diwawancara dan dilihat langsung dari balik kaca jendelanya ke sana, itu langsung kelihatan bener pelabuhan kacanya. Oh, dari situ ya? Awalnya. Itu kelihatan langsung dari kacanya ya? Iya. Kalau deket banget itu. Kalau 02 sudah jelas. Tahun 2019 dia udah kampen. Gitu, udah kampen, tapi saya juga bingung ada apa dengan pelabuhan Marunda. Oh, berarti 4 sekolah itu terdampak. Paling banget. parah berarti di 290 itu. 290 sama yang di 02. Satap itu, iya. Oh, itu yang sekolah SLB itu gimana tuh, Bang? Ya sama, dia satu atap. Oh, satu atap. Jadi ada beberapa sekolahan ada di satu tempat. Oh, di satu tempat. Iya. Bang, itu kan kalau bicara SLB kan itu anak-anak berkebutuhan khusus ya, Iya. apa namanya yang sekolah di situ. Itu gimana ke mereka tuh? Ya sangat terdampak ya, artinya malah ada wacana dari dinas pendidikan akan memindahkan ke dia ke luar area rusun, cuman memang ini masih dalam tahap diskusi antara orang tua dengan pihak Sudin, karena kan kalau yang berkebutuhan khusus kan dari sini ke situ aja dia harus perjuangan tuh, yang namanya beda sama orang-orang yang normal, pada umumnya ya, pada umumnya gitu. Dan rencana kita mau dipindahkan ke daerah Nagrag kalau nggak salah. Oh, daerah Nagrag Cilincing sana. Cuman masih tahap diskusi sih. Belum kepastian, saya belum dengar gitu. Oke. Ada juga nggak sih, Bang, ya semacam ada orang atau keluarga gitu yang sampai pindah dari sini atau mengungsi karena kondisinya seperti ini? Nah, kalau pindah sampai saat ini belum ada. Tetapi mereka akhirnya
ya kayak kita akhirnya mau gimana lagi kan, kita juga orang relokasi. Mereka direlokasi dari tempat-tempat Kalijodo, Kalibaru, ada dari Warakas, ada dari Penjaringan, yang dipindahkan ke sini. Direlokasi dari pinggir kali, kolong tol, dipindahkan ke Rusunawa Marunda. Jadi akhirnya mereka nggak berdaya dan membiarkan anak-anaknya bermain. Nah, makanya inilah tugas kita gitu, agar masyarakat hidup sehat dan kita perjuangkan bagaimana batubara di Rusunawa Marunda tidak ada lagi. Jadi kalau untuk pindah ya mereka udah terjepit, itu di Jakarta paling ujung ya kan. Gue pindah kemana lagi bro, ya kan kasarnya kan. Nah akhirnya mereka bertahan hidup menyesuaikan keadaan, tapi kan kita nggak boleh menyerah di situ. Artinya harus ada pemerintah campur tangan menangani debu batubara yang ada di Rusunawa Marunda dan sekitar. Oh iya, warga sini ini ya apa namanya semacam korban relokasi ya dari jam itu pas lagi emang dari mana aja nih bang? Dari Penjaringan, dari Warakas ada, dari daerah kota juga ada, dari Ancol juga ada, banyak di sini ini multi etnis, multi daerah ya. Kalau ngomong Indonesia ya ada di Rusunawa Marunda, orang Papuanya ada, Ambonnya ada, Nusa Tenggaranya ada, Jawa, Sunda, Palembang ada di sini. Ada semua. Ini maksudnya rata-rata orangnya korban gusuran gitu bang? Ada ya, ada yang relokasi, ada yang memang umum. Ini kan emang rusun yang dibangun ya pada saat zaman kapan sih bang? Kita, kalau saya pertama pindah ke Rusun Marunda itu tahun 2007. Oh 2007 ya? 2007 dengan harapan hidup sehat, ya sesuai dengan janji Pak Jokowi pada relokasi yang termin keduanya, agar masyarakat dimanusiakan. Dan sebagai manusia harus mempunyai hidup sehat dan lingkungan yang nyaman secara ekonomi, sosial. Nah itu ya janji Pak Jokowi, Pak Presiden kepada masyarakat. Nah ternyata ya saya juga meminta nih Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi sampai Pak Jokowi, ini Pak Jokowi di share linknya ya, bang, video tolonglah bahwa ini adalah warga relokasi yang mengharapkan apa yang Bapak pernah ucapkan kepada mereka tentang hidup sehat, hidup layak secara sosial, ekonomi, ya tolonglah diwujudkan di Rusun Marunda, minimal hidup sehat dah. Berarti ini rata-rata warga korban relokasi dari penggusuran gitu ya, dari zaman presiden, dari zaman gubernur Pak Jokowi, Pak Ahok ya. Iya. Pak Anies juga ada nggak korban? Ada beberapa dari Pak Anies ya. Berarti memang ini kumpul semuanya. Oke. Ya tapi jangan cuma direlokasi doang ya dari daerah apa sebelumnya ke sini, tapi kemudian dampak-dampak terhadap warga dan lingkungannya nggak dipikirin gitu bang. Ibaratnya kita dipindahin di kolong tol yang banyak nyamuk, ya kan? Dipindahin ke sini yang nggak ada knalpotnya ya kan? Sama aja kan itu debunya ya kan? Nah, sama aja kita tidur di bawah knalpot motor nih kalau begini ya kan? Nah artinya ya bahwa peranan pemerintah sangat penting. Artinya jangan sampai pemerintah kalah dengan korporasi, karena korporasi harus taat dengan regulasi, dan regulator yang bersalah harus bertanggung jawab terkait pencemaran debu batubara, terutama regulator Pelabuhan Marunda kayak sampai Marunda Pak Isam Sari segera dicopot. Gitu. Dan regulator dari LH harus segera memperbaiki, dan kalau ada yang samping di sana segera dicopot. Ngeri sekali. Ya artinya mereka bertanggung jawab ya sebagai perwakilan negara ya kan. Jangan mereka gue mau pekerja, enggak, lu perwakilan negara bro. Perwakilan negara yang menjalankan regulasinya ya harus memaksa korporasi mengikuti regulasi. Jangan korporasi memenangkan si regulator, dan regulator malah membackup si regulasi. Ada apa di Pelabuhan Marunda sampai ada AMDAL, orang usaha nggak punya AMDAL kok masih bisa jalan. Ya kan, sampai bertahun-tahun tiba-tiba muncul hanya sanksi, ya kan. Nah kita usaha nih, misalnya kita ibaratkan kita usaha di pinggir jalan, kita lapor sama lurah, misalnya ada IMKM-nya, ya kan, kita lapor. Kalau kita nggak lapor kan digusur. Nah ya, ini nggak ada AMDAL-nya kok bisa beroperasional, dan regulator KSOP kok nggak bisa menertibkan ini. Tanya dong, ada apa dengan KSOP?
kalau dia nggak bisa menjalankan regulasi, pecat aja selesai ya nggak? Ngeri. Berarti itu tadi Bang ya, bicara dampak itu banyak banget lah ya. Tadi mulai dari pernapasan, gangguan Iya. pernapasan, gatal-gatal, kemudian sampai ada yang di kornea mata. Iya. Parah banget nih teman-teman, dampak terhadap dampak dari debu batu bara ini dari PT KCN Pelabuhan Marunda ke warga yang ada di Rusunawa. Sampai bahkan ada yang sampai ganti kornea tuh Bang ya. Iya. Ini harus bertindak tegas, cepat lah Pemprov ya. Iya, Pemprov DKI, Kementerian Perhubungan, karena ini kan daerah khusus. Artinya pelabuhan itu ada di daerah khusus yang ada 2 regulator, yaitu untuk lingkungan hidupnya ada LH, untuk pengawasan dan lainnya ada di KSOP. Nah, ini yang harus orang-orang yang harus bertanggung jawab. Kalau mereka bisa menekan pihak korporasi untuk menjalankan regulasi, saya rasa nggak mungkin ada. Itu udah pasti nggak mungkin ada pencemaran debu batu bara. Nah Bang, tadi kan ya Bang sudah menceritakan lah cerita kronologi sedikit dan kemudian mengenai dampak-dampak ke warga. Nah, dari itu semua gimana nih langkah-langkah dari teman-teman Forum Rusunawa Marunda nih? Apa aja sih dengan kondisi seperti itu, apa aja yang sudah dilakukan nih, tahap-tahap yang sudah pernah dilakukan? Iya. Terkait debu batu bara ini